Yos nakama, bagaimana kabar kalian pada minggu ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita One Piece chapter 1068 yang sudah rilis di beberapa forum. Dan chapter kali ini akan berjudul Mimpi Seorang Jenius. Ada beberapa momen menarik yang akan bisa kita lihat pada chapter ini. Di antaranya adalah mengenai reuni antara Luffy dan Lucy yang akhirnya kembali bertemu setelah sekian lama. Ada juga informasi mengenai keadaan Kuma yang sepertinya telah pergi ke suatu tempat menggunakan kekuatan buah iblis miliknya. Nah, tanpa bertele-tele lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di halaman sampul depan, tepatnya pada cover story perjalanan Germa, terlihat Caesar Clown dan Judge yang sudah babak belur akibat bertarung yang terjadi di antara mereka berdua. Di atas kepala mereka ada balon flashback yang memperlihatkan masa muda mereka ketika mereka masih bekerja di laboratorium yang sama. Jika kalian belum tahu, dulu Judge dan Caesar pernah bekerja di laboratorium Maths milik Vegapunk. Kemungkinan mereka berdua berkelahi lantaran perselisihan yang pernah terjadi pada saat mereka masih melakukan penelitian bersama. Kemungkinan besar pada akhir chapter perjalanan Germa 66, Caesar akan beraliansi dengan Judge karena sebenarnya mereka berdua memiliki banyak sekali kesamaan. Di antaranya adalah mereka berdua sama-sama merupakan ilmuwan gila yang rela mengorbankan apapun demi penelitian yang mereka kerjakan. Nah, masuk ke inti cerita, di halaman depan kita akan melihat Lucy dan anggota CP0 yang lain tengah berbicara dengan Pythagoras yang merupakan robot milik Vegapunk. Lucy bertanya kepada Pythagoras mengenai insiden di mana beberapa kapal milik CP0 menghilang di sekitar Pulau Egghead. Dalam pembicaraan itu, seperti Lucy menduga kalau Vegapunk telah menyerang beberapa kapal milik agen CP0 yang ditugaskan berjaga di sekitar Pulau Egghead. Pythagoras enggan menjawab pertanyaan Lucy dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari Pulau Egghead. Nah, di sini Mimin akan membahas sedikit mengenai penampilan Lucy. Jika kalian ingat, pada saat Arch Reverie berlangsung, Lucy diperlihatkan muncul untuk melindungi salah satu Tenryubito yang berniat menangkap Shirahoshi. Pada saat itu, Lucy terlihat menggunakan setelan jas berwarna putih polos. Nah, sedangkan penampilan Lucy di chapter ini, ia terlihat menggunakan topeng dan terdapat lambang pangkat tinggi di bawah kantong jasnya. Oda pernah mengatakan kalau CP0 yang menggunakan topeng berada di level berbeda dengan agen yang tidak memakai topeng. Kemungkinan besar Lucy telah naik pangkat setelah Arch Reverie selesai. Kemungkinan karena ia dianggap telah berhasil melindungi Tenryubito selama Reverie dilangsungkan. Bisa dipastikan juga kalau kekuatan Lucy saat ini sudah jauh meningkat dibandingkan sebelumnya. Lanjut lagi ke cerita. Setelah mendengar penolakan dari Pythagoras yang tidak mengizinkan mereka untuk berlabuh di pulau, Lucy kemudian memerintah agen CP0 yang lain untuk bersiap meninggalkan kapal dan pergi ke Pulau Egghead. Setelah itu, Lucy memerintahkan Seraphim Kuma untuk menggunakan kekuatan buah iblis Niku Niku no Mi untuk meteleportasikan mereka semua ke dalam Pulau Egghead. Wow, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau semua Seraphim yang meniru Shichibukai memiliki kekuatan bertarung dan kekuatan buah iblis yang sama persis seperti para Shichibukai yang asli. Nah, setelah itu cerita akan beralih ke Pulau Kamabaka. Terlihat kalau Kuma yang asli akan menggunakan kekuatan Niku Niku no Mi untuk meteleportasikan dirinya sendiri ke suatu tempat. Dragon dan yang lain hanya bisa melihat Kuma pergi tanpa mengetahui kemana sebenarnya lokasi yang sedang dituju oleh Kuma. Kembali ke Pulau Egghead, Vegapunk mengungkapkan impiannya kepada Luffy di mana Vegapunk bercita-cita untuk bisa memberikan sumber daya energi yang gratis untuk semua orang agar tidak ada lagi perang untuk merebut sumber daya milik orang lain. Tetapi menurut Vegapunk, semakin ia berusaha melakukan penelitian tentang sumber daya yang bisa ia berikan secara gratis semua orang, penelitiannya itu justru membawanya lebih dekat ke sumber energi kuno yang misterius. Setelah itu, Vegapunk kembali bertanya kepada Luffy tentang permintaan Vegapunk yang meminta Luffy untuk membawanya pergi. Luffy lalu menjawab, "Ya, kami akan membantumu, kepalamu sangat lucu." Setelah itu, Vegapunk mengatakan kalau ia akan bersiap-siap sebelum pergi meninggalkan pulau, serta akan membawa beberapa barang yang akan dibutuhkan. Vegapunk juga menyuruh Luffy untuk segera naik ke laboratorium lantai atas agar ia dapat bertemu dengan teman-temannya yang lain. Lalu setelah itu Vegapunk pergi untuk mengemasi barang-barangnya. Di halaman selanjutnya, terlihat semua anggota CP0 telah memasuki Pulau Egghead setelah diteleportasikan oleh Seraphim Kuma.
Melihat kedatangan CP0 yang memasuki pulau tanpa izin membuat sistem pertahanan Vegapunk aktif. Muncul pasukan robot untuk menangkap anggota CP0, tapi nampaknya mereka berhasil mengalahkan semua robot dan menghindari serangan yang mengarah kepada mereka. Setelah itu, Saka memerintahkan untuk melepaskan robot Snake, robot Hawk, dan robot Shaku untuk menyerang anggota CP0. Saka juga memberikan otoritas penuh untuk mengontrol para robot, baik itu robot pasifista ataupun Seraphim kepada Sentomaru. Nah, mari kita bahas sedikit soal karakter Sentomaru. Kalau ada yang nggak ingat dengan karakter yang satu ini, Sentomaru merupakan pemimpin atau kapten divisi khusus angkatan laut di salah satu organisasi yang bernama Sense Unit. Itu merupakan unit khusus yang melakukan berbagai riset dan pengembangan teknologi di mana Vegapunk adalah pemimpin para ilmuwan di organisasi itu. Selain itu, Sentomaru juga ditugaskan untuk menjadi pengawal atau penjaga Dr. Vegapunk dimanapun Dr. Vegapunk berada. Maka dari itu, wajar saja kalau pada chapter ini kita melihat Saka memberikan otoritas penuh kepada Sentomaru untuk bisa menggunakan semua robot yang ada di Pulau Egghead, karena Sentomaru merupakan pengawal dari Vegapunk. Masih belum jelas sebenarnya apakah Sentomaru sudah berada di Pulau Egghead atau ia masih berada di pangkalan militer yang ada di dekat Pulau Egghead. Mengingat sejauh ini kita tidak pernah melihat adanya Sentomaru di Pulau Egghead, jadi besar kemungkinan kalau Sentomaru saat ini masih berada di pangkalan militer dan akan bersiap untuk pergi ke Pulau Egghead setelah mendapatkan perintah dari Saka. Terlihat juga kalau Nami dan kelompoknya sedang melihat semua kejadian yang terjadi di Pulau Egghead lewat monitor yang ada di laboratorium tempat mereka berada. Setelah berhasil mengalahkan semua robot yang dikirim untuk menangkap mereka, anggota CP0 terlihat sedang menjelajahi Pulau Egghead tanpa mendapatkan serangan yang berarti. Dan salah satu hal yang mengejutkan adalah ternyata Stacy yang merupakan salah satu agen CP0 mengetahui seluruh detail tentang Pulau Egghead. Baik itu berupa jalan yang tak kasat mata ataupun jebakan yang ada di pulau tersebut. Stacy mengatakan kalau ia seperti bernostalgia setelah datang ke Pulau Egghead. Melihat dari perkataan Stacy, sepertinya ia dulu pernah tinggal di Pulau Egghead untuk membantu Vegapunk membangun penelitian di pulau itu. Maka dari itu, Stacy bisa mengetahui semua detail dari Pulau Egghead, karena sebenarnya ia merupakan salah satu orang yang membantu Vegapunk dalam membangun pulau masa depan itu. Terlihat juga Kaku yang sangat bersemangat ketika menjelajahi Pulau Egghead dan sempat terkena beberapa jebakan laser, tapi ia terlihat baik-baik saja. Stacy sebenarnya tahu kalau di dekat Kaku ada jebakan laser, tapi Stacy nampaknya enggan untuk memberitahukan soal jebakan itu ke Kaku. Setelah itu muncul salah satu robot utama Vegapunk, yaitu Atlas yang mencoba untuk menyerang Lucy. Saka yang melihat tindakan sembrono Atlas berusaha untuk menyuruhnya berhenti, tapi Atlas tidak menghiraukan. Dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba Lucy sudah berada di depan Atlas dengan wujud Zoannya dan menyerang Atlas dengan menggunakan teknik Rokugan. Teknik milik Lucy itu sangat kuat hingga membuat kepala robot Atlas hancur. Sepertinya Atlas masih hidup, tetapi separuh wajah robotnya telah rusak parah. Setelah berhasil mengalahkan Atlas, tiba-tiba Luffy yang terlihat sedang menggendong Bonnie datang ke lokasi di mana grup Lucy berada. Luffy nampaknya masih mengingat dengan jelas tampang dari Lucy. Luffy sempat mengatakan, "Pria merpati." Lucy juga melihat kehadiran Luffy lalu mengatakan, "Topi jerami." Dan cerita manga One Piece minggu ini pun berakhir dengan memperlihatkan Luffy dan Lucy yang akhirnya bertemu. Nah, nampaknya minggu depan kita akan bisa menyaksikan pertarungan sengit antara Luffy versus Lucy. Tapi menurut Mimin, pertarungan di antara keduanya tidak akan lama dan pada akhirnya Lucy memilih untuk mundur dari medan pertarungan. Mengingat musuh yang ia hadapi adalah seorang Yonko, tidak mungkin Lucy yang hanya membawa sedikit pasukan berani untuk melanjutkan pertarungan. Belum lagi ditambah dengan Sentomaru yang sedang menuju ke Pulau Egghead dengan membawa seluruh pasifista dan semua Seraphim untuk melindungi Vegapunk. Sudah pasti Lucy memilih untuk mundur dan membiarkan Vegapunk untuk hidup sementara ini sambil menunggu perintah selanjutnya dari pemerintah dunia. Dan ada kemungkinan kalau Kuma yang asli menteleportasikan dirinya ke Pulau Egghead. Karena ada teori yang menyebutkan kalau Vegapunk telah memasukkan perintah di dalam otak Kuma yang akan aktif kalau Vegapunk akhirnya bertemu dengan Bonnie.
Dan maksud Vegapunk ingin memberikan sesuatu kepada Bonnie adalah Vegapunk ingin mengembalikan Kuma kepada Bonnie. Dan itulah review singkat mengenai manga One Piece chapter 1068 yang akan rilis minggu ini. Terima kasih karena telah menonton.